Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anandaku yang Bunda sayangi, apa kabarnya hari ini? Bunda harap kabar Anandaku sehat-sehat ya di sana. Jadi hari ini Bunda akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah Bunda jelaskan materi tentang apa? Ya benar, materi tentang bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat ya disebut. Nah, hari ini Bunda akan menjelaskan materi tentang akar pangkat 2 ya. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku bisa buka bukunya halaman 90 ya. Oke, langsung saja Bunda akan menjelaskan apa itu akar pangkat 2. Jadi Anandaku, akar pangkat 2 itu adalah kebalikan dari pangkat 2. Jadi bisa kita katakan bahwa untuk mencari akar pangkat 2, kita harus paham dulu tuh apa bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Karena akar pangkat 2 dengan bilangan pangkat 2 ini kaitannya sangat erat ya. Nih, dari definisi aja sudah dituliskan bahwa akar pangkat 2 ini adalah kebalikan dari pangkat 2. Sama seperti bilangan pangkat 2 kemarin sudah Bunda jelaskan ya. Bilangan pangkat 2 kemarin nama lainnya bisa kita sebutkan sebagai apa? Bilangan kuadrat ya. Nah, maka akar pangkat 2 ini juga bisa kita sebut sebagai akar kuadrat ya. Pada umumnya orang-orang menyebutnya itu akar kuadrat. Ya, Anandaku bisa dipahami ya untuk definisi dari akar pangkat 2 itu sendiri. Nah, di sini Bunda akan memberikan contoh ya. Bagaimana sih Bunda akar pangkat 2 itu? Oke. Kita ketahui bahwa pada materi tentang bilangan pangkat 2, 7 kali 7 itu hasilnya adalah 49 ya. Nah, ini kan bilangan kuadrat ya, 7 kuadrat, itu kan 7 dikali 7 hasilnya 49. Maka di sini bisa kita ketahui bahwa akar dari 49 ya, akar kuadrat dari 49 itu adalah 7. Nah, ini yang dimaksud dengan kebalikan dari pangkat 2. Kita ketahui di sini ya, sini Bunda tuliskan 7 kuadrat kan. 7 kuadrat atau 7 dikali 7 hasilnya adalah 49 ya. Ini kan bilangan kuadrat nih. Maka kalau kita ingin mencari akar kuadrat dari 49 itu adalah 7. Bisa dipahami Anandaku? Oke, Bunda kasih satu contoh lagi ya. Misal di sini Bunda ada bilangan 12 dikali 12. Atau bisa juga ditulis dengan 12 kuadrat ya di sini. Nah, ya. 12 dikali 12 kita ketahui hasilnya adalah 144. Maka ketika ditanya ya, akar dari 144 itu berapa? Maka jawabannya adalah kita lihat 144 ini hasil perkalian dari 12 dikali 12 atau hasil dari kuadrat bilangan 12, maka di sini bisa kita tuliskan akar dari 144 adalah 12 ya Anandaku. Nah, kalau misalnya Anandaku ketemu soal seperti ini ya, akar dari kuadrat bilangan berapa yang hasilnya 18. Jadi Anandaku bisa menentukan atau mendapatkan jawabannya itu dengan cara Anandaku cari bilangan kuadrat dari 18 ya. Bilangan kuadrat dari 18 kan 18 dikali 18 berapa hasilnya? 324 ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan akar kuadrat dari 324 hasilnya adalah 18 ya. Bisa dipahami ya? Baiklah Anandaku, selanjutnya Bunda akan memberikan cara ya bagaimana menentukan akar kuadrat dari satu bilangan yang nominalnya itu atau nilainya itu lebih dari 100 ya. Kalau misalnya rentang dari 1 sampai 100 ini kan Anandaku bisa peroleh
bisa dapatkan jawaban dari akar kuadrat itu dengan hafalan perkalian Ananda. Ya, contoh nih, akar dari bilangan ini 36 kan itu adalah bilangan 6 karena 6 dikali 6 hasilnya 36. Contoh lain ini ya, akar dari 64 itu adalah bilangan 8 karena kita ketahui 8 dikali 8 adalah 64. Nah, ini kan bilangan kuadrat 1 sampai 10 ya. Nah, jadi ini kan masih dalam hafalan perkalian Ananda 1 sampai 10. Jadi untuk menentukan bilangan kuadrat maupun akar pangkat 2 itu bisa dengan cara dihafalkan. Nah, tapi kalau misalnya sudah lebih dari kisaran 1 sampai 100 ini, itu kan pasti Anandaku sulit untuk menentukannya ya. Jadi untuk mempermudah Anandaku menentukan akar pangkat 2 dari suatu bilangan yang nilainya itu lebih dari 100 itu dengan cara bersusun ya. Jadi di sini Bunda akan memberikan cara bagaimana menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan menggunakan cara bersusun. Oke. Tolong diperhatikan ya Anandaku. Di sini Bunda ada soal ya. Akar dari 196. Nih, berapa hasilnya ya. Jadi, dengan cara bersusun kita bisa peroleh nih akar dari 196. Bagaimana caranya? Hal yang pertama Ananda lakukan itu dengan cara memisahkan ya, memisahkan dua bilangan dari belakang. Jadi Anandaku bikin aja suatu garis ya, memisahkan antara dua bilangan dari belakang dari bilangan ini ya. Jadi ini 1, ini bilangan 96 ya, terpisah ya. Nah, jadi untuk menjawab atau untuk mencari akar kuadrat dari bilangan ini, pertama-tama Anandaku cari bilangan yang hasil kuadratnya itu mendekati 1. Berapa nih? Kita bisa lihat di sini bilangan berapa yang hasil kuadratnya mendekati 1. Nah, di sini kita bisa lihat ini ya, hasil kuadrat yang mendekati 1 ya, bilangan 1 kuadrat ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Ya, jadi di sini kita bisa tuliskan hasil bilangan pertama dari akar 196 itu adalah 1 ya. Nah, sekarang Anandaku kurangkan ya. Nih, dikurangkan. Nah, 1 kurang 1 kan 0 ya. Berarti ini 0. Ini tulis turun 96. Kita hapus saja ya 0-nya kan. Ini kan bisa kita hilangkan. Nah, sekarang 1 ini kita jumlahkan ya. 1 ditambah 1 ya. Kita jumlahkan kedua bilangan ini. Berapa 1 tambah 1? 2. Nah, sekarang kita akan cari 20 berapa dikali dengan bilangan berapa yang hasilnya adalah 96 ya. Jadi bilangan yang ada di titik-titik ini itu bilangannya nilainya sama. Kalau misalnya di sini 7 pasti di sini juga 7. Kalau di sini 3 pasti di sini juga 3. Nah, kita lihat di sini 96. Kita lihat bilangan 96 ini itu kan di belakang bilangan 96 ini kan angka 6 ya. Kita cari bilangan kuadrat berapa yang hasilnya ujungnya adalah 6. Kita lihat di sini yang ujungnya adalah 6 ini ya. 4 kuadrat sama 6 kuadrat. Maka otomatis 24 dikali 4 atau enggak hasilnya itu 26 dikali 6. Coba kalikan 24 dikali 4. Benar enggak hasilnya adalah 96? 4 kali 4, 16, 6 simpen 1, 4 kali 2, 8, tambah 1, 96. Nah, benar, 96 hasilnya sama. Maka otomatis di sini adalah jawabannya
4 di sini juga 4 ya. Maka kita bisa tuliskan bilangan kedua dari hasil akar 196 adalah 14 ya. Nah, jadi 24 kali 4 kan 96. Kita kurangkan. Hasilnya 0. Kalau sudah menghasilkan bilangan 0, maka kita ketahui hasil dari akar kuadrat 196 adalah bilangan 14 ya. Bisa dipahami Anandaku? Kalau tadi sudah Bunda kasih contoh soal cara menentukan akar kuadrat dari bilangan ratusan ya, 196. Sekarang Bunda akan kasih contoh soal cara menentukan akar kuadrat dari bilangan ribuan. Nih ya, akar dari bilangan 2401. Nah, berapa hasilnya? Jadi, sama seperti cara menentukan akar kuadrat dari bilangan ratusan, kita buat dulu garis yang untuk membedakan dua bilangan dari belakang bilangan ini ya. Nah, boleh titik juga, boleh juga garis Ananda buat di sini. Mau kasih titik juga boleh, kasih garis juga boleh. Intinya Anandaku harus pisahkan dua bilangan dari belakang ya. Bilangan akar kuadrat yang Ananda akan cari. Sekarang kita akan mencari hasil kuadrat dari bilangan yang hasilnya itu mendekati 24. Sekarang kita lihat di sini manakah bilangan yang hasilnya mendekati 24. Tidak boleh lebih dari 24 ya. Ingat, tidak boleh lebih dari 24, kurang boleh. Kalau kita lihat di sini, bilangan hasil kuadrat yang mendekati 24 itu adalah mana? Ini ya, nih. 4 kuadrat atau 4 dikali 4 hasilnya 16. Kalau kita gunakan 5, ini lebih dari 24 ya, hasilnya 25. Maka bisa kita tuliskan di sini 4 ya. 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Maka untuk bilangan pertama, hasil dari akar kuadrat bilangan 2401 itu adalah 4 ya. Nah, sekarang kita kurang ini. Kurang 24 kurang 16 berapa hasilnya Nandaku? 8 ya. Sekarang bilangan 01-nya turun. 01 turun. Kita apakan? Ini kita jumlahkan ya. 4 tambah 4 itu adalah 8. Nah, 8 titik-titik dikali dengan bilangan titik-titik yang hasilnya adalah 801. Kita cari bilangan 80 berapa yang dikali dengan suatu bilangan yang hasilnya 801. Kita lihat di sini ujung dari bilangan 801 ini kan angka 1 ya. Jadi kita bisa cari nih, manakah yang bilangan ujungnya 1. Kita lihat di sini ujungnya 1 itu ada 1 kuadrat sama mana lagi 9 kuadrat. Jadi ada dua pilihan ya, berarti 81 dikali 1 atau enggak 89 dikali 9 ya. Nah, coba kita kaliin dulu 81 kali 1. Benar enggak hasilnya 801? 1 kali 1 1, 1 kali 8 8, 81. Berarti yang ini bukan ya. Bukan jawaban dari hasil ini. Coba kita kalikan 89 dikali 9. 9 dikali 9 itu 81 ya. 1 simpen 8. 9 dikali 8 berapa? 72. Tambah 8, 80. Nah, jadi 801. Nah, ini sama ya hasilnya. Maka di sini bilangannya adalah 9 ya Nandaku. Nah, ya. Jadi 89 dikali 9 kan hasilnya 801. Berarti di sini bisa kita tuliskan jawabannya adalah 9. 89 dikali 9, 801. Kita kurangkan. Nah, 0. Kalau sudah 0 berarti kita bisa ketahui jawabannya itu adalah 49 ya. Akar dari 2401 adalah 49.
Bisa dipahami Anandaku untuk menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan ya. Oke, mungkin Bunda cukupkan ya pembelajaran pada hari ini. Semoga Anandaku bisa memahami apa yang Bunda sampaikan. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.